Di dalam nama Tuhan Yesus, memulai sesi yang pertama, seperti temanya adalah kebenaran yang memerdekakan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, khusus membahas mengenai sakramen, tetapi karena hanya 4 sesi ya, jadi saya tidak menyeluruh membahas begitu banyak doktrin, hanya ada 2 doktrin ya yang cukup familiar, tentang baptisan air, dan yang kedua adalah tentang basuh kaki. Ini juga merupakan hal yang sering kali kita dengar. Ya. Bahkan literatur sebenarnya juga sudah mencetak buku-buku tentang doktrin. Misalkan saja baptisan, tentang Roh Kudus, dan itu sangat tebal sekali bukunya. Jadi mustahil hanya dikupas dalam 1 jam saja misalkan ya, dalam 1 sesi saja. Oleh karena itu saya hanya membawakan yang berkaitan mungkin dengan persoalan yang ada di dalam gereja. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi memulai menyampaikan firman Tuhan, kesaksian tentang baptisan air. Kalau kita melihat Alkitab, ternyata ada 4 macam baptisan. Yang pertama, ini akan kita bahas bersama-sama, adalah baptisan air. Itu juga banyak sekali, karena Yesus dibaptis dan rasul-rasul juga dibaptis, rasul-rasul membaptis, dan gereja mula-mula itu juga banyak catatan mengenai baptisan air. Yang kedua adalah baptisan Roh Kudus, ya. Ini juga sering terdengar di telinga kita. Yang ketiga adalah baptisan firman, ya. Dan yang keempat baptisan api. Ini kebalik ya ayatnya antara yang ketiga dan 4 ya. Jadi baptisan api ya kita tahu, tapi di atas kertas tidak ada satupun hari ini selama menjadi pendeta ada jemaat datang kepada pendeta saya mau baptis api. Kayaknya nggak ada ya. Karena ini bicara tentang ujian, bicara tentang penderitaan, bicara tentang kesengsaraan. Jadi saudara, nah ketika kita membahas tentang baptisan air, ada 2 hal persoalan yang hari ini di sesi pertama saya akan kemukakan. Yang pertama adalah soal baptisan bayi. Nah menurut saya mendapati ya ketika bertugas di cabang, seringkali banyak jemaat menunda cukup lama bahkan sampai besar baru istilahnya menyerahkan anaknya untuk dibaptis. Jadi waktu masih baby sayang-sayang. Ini berbeda sekali fenomena yang kita temukan di luar negeri. Saya pernah di Malaysia, di Sabah pernah, di Semenanjung pernah. Kalau tanya orang sana 2 minggu. Jadi boleh dikatakan ibu-ibu tahu ya, kalau tali pusar itu istilahnya sudah lepas, dia harus masuk. Bahkan saya pernah tanya, jangankan 2 minggu itu terlalu lama pendeta. Jadi kalau lihat anak masalah ya, mau kulit, mau ada biru-biru sedikit atau kemerah-merahan, dia sudah berpikir nanti kalau meninggal bagaimana. Jadi 1 minggu pun sudah dibaptis. Kita boleh tanya ya sebagai pendeta, saya nggak tahu ya Pak Silas bagaimana. Tapi selama jadi pendeta, baptisan bayi mungkin sering. Tapi sekurang-kurangnya pasti mungkin agak mulai dewasa 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun, ya udah berjalan baru. Ya untungnya tidak ada apa-apa ya, Tuhan tidak memanggil. Tapi andai Tuhan punya kehendak yang lain, bagaimana dengan anak cucu kita yang masih kecil itu? Nah, di luar mereka tidak mau, menolak dengan tegas, menentang dengan tegas baptisan bayi. Nah, alasannya sebenarnya kurang lebih mirip sebenarnya. Ada jemaat juga berpandangan demikian. Maka ini yang istilahnya kalau bisa kita eliminir di dalam kehidupan bergereja. Karena kita percaya
bahwa itu merupakan kehendak Allah. Nah, yang kedua tentang persoalan pelaksanaan daripada baptisan. Jadi ini lebih kepada tata cara. Kalau penatua, diaken, pejabat kudus mungkin terlalu sering ya. Tetapi kita tahu banyak juga yang tidak mengerti. Sehingga ketika jemaat kita memberitakan Injil tentang doktrin, tersandung masalah ini, mereka tidak tahu menjawab. Oleh karena itu kita belajar bersama-sama tentang dua persoalan ini. Saudara, persoalan baptisan bayi. Nah, kenapa tadi ya? Ada denominasi yang bersikukuh, bahkan dengan lantang menyuarakan, menolak keras baptisan bagi anak-anak ini, bagi bayi ini. Kenapa? Karena kalau di Alkitab, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, ini ayat klasik, bertobatlah dan berilah dirimu masing-masing dibaptis. Ada kata bertobat. Nah, bayi tidak memenuhi kriteria itu. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 8, ini kasus Sida-Sida Ethiopia ya, dan Filipus. Jadi syaratnya kalau tuanku percaya dengan segenap hati, boleh dibaptis. Nah, adakah bayi bisa demikian? Ya. Nah, yang ketiga, berseru. Bayi ya nggak bisa ngomong kan, cuma oe saja. Dia tidak bisa. Biasanya seringkali ya misalkan pendeta Silas baptis jemaat, baptis simpatisan begitu ya. Biasanya dibimbing berdoa ya, waktu mau dicelupin itu berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan. Baru dalam nama Tuhan Yesus baptis, begitu kan? Nah, bayi nggak bisa. Bisanya celupin aja. Nah, jadi kalau dihitung-hitung seolah-olah, nah ini Alkitab biarnya mana dia bilang. Jadi Alkitab itu seolah ada syaratnya. Nah, bayi tidak bisa. Kalau kita mengutip perkataan Tuhan Yesus kepada Nabi Yunus, orang Niniwe dia bilang, itu seperti anak-anak kan, anak-anak itu tidak bisa membedakan tangan kanan tangan kiri. Apalagi bayi. Jadi kalau dia tidak bisa apa-apa, maka sesungguhnya dia tidak layak untuk dibaptis. Nah, jemaat yang tadi saya bilang, biar pendeta, biar dia besar, biar dia tumbuh remaja, biar dia pilih sendiri, dia punya iman, dia punya keputusan, biar dia. Wah, ini sebenarnya bapak yang tidak ngerti Alkitab. Dan sayang sekali saudara, anaknya menjadi korban. Kalau binasa bagaimana? Akhirnya meninggal bagaimana? Nah, Yesus mengatakan barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Jadi harus percaya dan dibaptis. Nah, kalau baptisnya besar, dia itu pasti dihukum. Dan kita tidak bisa membantah statement Tuhan Yesus. Maka kita harus kembali kepada Alkitab. Tapi Alkitab tadi mencatat ada syaratnya. Nah, bagaimana kita istilahnya membantah argumen ini? Kalau saudara lihat sejarah, ya, saya mengambil satu contoh. Ini ada gereja yang menolak. Jadi ada satu denominasi, ada satu kelompok, namanya Swiss Veteran, yang kemudian disebut sebagai kaum Anabaptis. Anabaptis itu terdiri dari dua kata ya, Anabaptis ya. Maksudnya baptis sekali lagi sebenarnya. Oleh para penentangnya. Yang dimulai di Swiss dan menyebar nyaris dalam sekejap ke banyak negara. Nah, kemudian menjadi paham sekunder bagi aliran utama reformasi. Kenapa? Karena pada saat itu realita yang ada dikatakan orang-orang yang bertobat ini boleh dikatakan kualitasnya sangat rendah sekali. Ya kita bisa bayangkan lah,
Kadang-kadang kalau kita baptisan kecil mungkin ini juga bisa terjadi di gereja. Ya. Jadi waktu kecil kan nggak dikatekisasi. Karena tadi nggak tahu. Paling emaknya kalau nurunin. Kalau nggak nurunin ya kosong kan. Maka seringkali ini berdampak ketika dia tumbuh dewasa. Ya. Sehingga dia seolah-olah tidak punya pegangan. Sehingga ya dia impactnya mungkin jarang ke gereja, ya malas pelayanan, bahkan mungkin kehidupan rohaninya, bahkan moralnya bisa rusak. Nah ini mungkin yang dilihat kaum ini, ya. Sehingga dikatakan dia ini keberatan ya atas kemudahan ini, sehingga dia menolak dengan keras. Dan akhirnya dia berapi-api menentang baptisan bayi, menganggapnya kebiasaan yang tidak sah. Jadi orang yang telah dibaptis tanpa pengakuan imam harus dibaptis ulang. Jadi saya ketemu ketika di Manado, ada satu orang, saya beritakan Injil di angkot ya. Ketika naik angkot saya kasih video CD rohani tentang Gereja Wisati. Lalu dia tertarik, akhirnya kita diskusi. Ya. Lalu saya datang ke gerejanya dan ternyata dia seorang diaken ya, dari gereja itu. Dan ada kesamaan sebenarnya. Ya. Jadi waktu dia baca tentang DVD atau VCD Gereja Wisati, tulisannya penatua, waktu itu penatua Cengtau. Wih, penatua, wah di gereja itu ada penatua. Ya, sama-sama ya. Saya nggak tahu, mungkin dia alergi sama istilah pendeta. Jadi dia senang tuh. Akhirnya cerita-cerita gereja dari timur. Dia juga mengaku gereja kami juga dari timur. Sama. Lalu kita bedah topik. Nah akhirnya mengerucut ke baptisan ini. Jadi ternyata diaken itu dan gerejanya itu istilahnya tidak menerima baptisan bayi. Nah ini salah satu denominasi mungkin di Indonesia yang menolak istilahnya baptisan bayi. Nah saudara, kalau kita lihat Alkitab, ini bantahannya saudara. Kalau kita lihat Alkitab, kalau lihat historis dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 7 dan Yosua 8 ayat 35, seolah-olah di situ kita bisa melihat ada perjanjian kekal. Ya, perjanjian kekal ini bahkan turun temurun ya. Kita tahu bahwa Abraham dan Allah itu mengadakan perjanjian sunat ya, dan itu menjadi perjanjian kekal. Dan secara sejarah di dalam Ulangan pasal 29 itu diperluas perjanjiannya ya kepada para kepala suku, para tua-tua, para pengatur pasukan, semua laki-laki Israel. Jadi mereka untuk mereka lah. Jadi kalau diperlebar lagi, seluruh kaum bangsa Israel itu memperoleh janji. Karena semua orang Israel adalah keturunan Abraham. Jadi boleh dikatakan kalau sedemikian rupa saja kita sudah tahu. Berarti artinya ya anak kecil termasuk ya di dalamnya, termasuk bayi. Kalau saudara perhatikan sebenarnya bahkan Tuhan itu juga menyelamatkan kan orang-orang di perjanjian lama. Kita lihat bersama-sama di dalam Ulangan, kitab Ulangan pasal 1. Ulangan pasal yang pertama. (39). Kita lihat saudara. Anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang belum mengetahui tentang yang baik dan jahat. Mereka akan masuk ke sana
dan kepada mereka lah aku akan memberikannya dan mereka lah yang akan memilikinya. Ya, jadi anak-anak yang kecil bahkan dikatakan belum tahu yang baik dan jahat. Tuhan janjikan akan masuk ke tanah Kanaan, akan dapat tanah perjanjian. Jadi artinya kalau ini diperlebar, bayi termasuk di dalamnya. Dan memang itu untuk anak-anak. Maka kalau kita langsung ke dalam perjanjian baru, ya, sunat secara rohani, keselamatan, maka bayi itu di dalamnya. Oke. Kita kembali saudara. Jadi ini intinya kasih karunia itu untuk semua orang. Saudara, cuma-cuma. Nah kalau kita lihat dalam perjanjian baru bagaimana? Perjanjian baru juga ada catatan. Jadi keselamatan itu dimulai dari satu orang. Kita tahu ya di situ ada kasus Lydia. Karena familiar saya nggak usah buka. Yang kedua adalah kepala penjara. Dari satu orang ini satu keluarga itu diselamatkan. Bahkan kalau kita bahas kitab Wahyu seringkali di salah satu gereja, ada 7 gereja. Nah ini adalah hasil benih daripada Lydia. Jadi dari satu orang saja, tapi jadi banyak orang. Dan tentunya ada anak-anak di dalamnya. Jadi kedua peristiwa ini meneguhkan kehendak Tuhan untuk menyelamatkan seisi keluarga. Sebagai satu kesatuan bukan hanya menyelamatkan individu. Jadi bukan hanya personal. Bukan hanya orang yang bisa mengaku, percaya, bisa bertobat. Yang belum bisa pun sama. Karena kita lihat Kisah Rasul pasal 2 yang klasik tadi. Itu janji Tuhan. Bagi kamu, bagi anak-anakmu, bagi angkatan yang masih jauh. Jadi anak-anak itu bisa universal. Bahkan yang jauh sekalipun juga sama. Itu tidak mengerucut kepada orang dewasa saja. Tapi juga anak kecil bahkan bayi. Apalagi kalau kita menggunakan secara universal ya. Perintah Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa. Memang satu bangsa tidak ada anak kecil. Tentu saja ada anak kecil. Ya. Jadi kita bisa bantah argumen itu. Maka kalau kita berpikir nunggu dewasa, kita juga salah. Ya. Mengapa bayi dibaptis? Ini adalah yang klasik. Dalam Mazmur 51 ayat 7 dikatakan bahwa ada dosa ya, sejak kandungan. Jadi kita perlu baptis. Jadi boleh dikatakan nenek moyang kita berbuat dosa. Kita mengatakan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa itu menjalar ke setiap orang. Jadi tanpa kecuali. Termasuk anak-anak. Maka sebelum lahir di dalam kandungan. Belum bayi ya. Janin. Mereka sudah mengenal yang namanya dosa. Oleh karena itu cepat-cepat nih. Kalau tidak salah ada kesaksian dulu yang bagus. Pernah dimuat di Warta Sejati. Jadi di salah satu cabang gereja. Itu ada seorang punya anak. Nah sekali lagi. Karena dia mama tentu punya hubungan yang dekat dengan bayi yang baru lahir. Dia rasa bayi ini tidak normal seperti biasanya. Dia cepat-cepat hubungin gereja yang terdekat, bertanya kapan baptisan itu diadakan. Ada nggak? Dia cari itu, benar-benar cari. Ternyata di tempat dia bergereja pada waktu itu tidak ada baptisan. Jadi dia harus cari ke cabang lain yang lebih jauh untuk melakukan baptisan air. Kebetulan ada dalam waktu dekat yang melaksanakan baptisan air. Hingga bayi ini istilahnya dititipin. Dan apa yang terjadi? Dan betul saja ketika bayi ini sudah dibaptis, tidak lama, mungkin tidak ada
Berapa hari ya? Kemudian bayi ini meninggal dunia. Apa yang terjadi? Papanya dia melihat penglihatan. Bayi yang baru lahir itu berada di tempat yang bahagia. Bahkan dia bisa senyum. Maka mulai hari itu, papanya yang tadinya malas-malasan ke gereja, jadi rajin sekali. Karena dia tahu, dia lihat sendiri. Anaknya itu istilahnya di tempat bahagia, tempat yang indah. Nah, kebayang gak? Kalau belum baptis, sakit-sakitan akhirnya meninggal dunia. Meskipun bayi. Maka kita sebagai orang tua kalau sungguh-sungguh mengasihi anak cucu kita, mesti cepat-cepat cari sekretariat gereja. Tanya, daftar, dan baptis. Jangan tunggu lama. Kita tidak ada yang tahu. Ya. Yang kedua, ini ortu harus beri yang terbaik. Ini kasusnya perempuan Sirofenisia. Anaknya dirasuk setan. Dia seorang ibu yang baik. Ya. Dia tidak mau anaknya terus-terus menderita. Nah, oleh karena itu dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia mau mencari keselamatan bagi anaknya. Nah, yang terakhir, ya kita tahu sudah sewajarnya, sudah seyogyanya ya. Orang tua itu harus didik anak-anaknya. Alkitab mengatakan yang dikehendaki Allah adalah keturunan ilahi. Nah, kalau kita membiarkan terus-menerus dia tidak dibaptis, bagaimana mungkin dia bisa menjadi keturunan ilahi? Dia tidak punya rupa dan gambar Allah. Oleh karena itu kita yang orang tua harus sadar. Ya. Nah, kalau orang tuanya nggak sadar bagaimana? Nah, ini tugas kita. Pendeta, ya, pejabat kudus, pengerja, guru agama. Ya. Mungkin yang ingatkan. Sudah cukup lama mungkin. Tanya lagi. Yang berharap mereka itu bisa memperoleh keselamatan. Dan ini yang paling ekstrim catatan Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mau membunuh hambanya sendiri. Kita tahu ya siapa tidak kenal Musa. Tapi gara-gara keteledorannya dia mau disikat. Dia mau dihabisi. Ini membuktikan Tuhan tidak main-main. Karena itu merupakan sebuah perjanjian. Maka kita lihat, kita baca ya. Keluaran 4 ayat 24 hingga 26. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Ya, Tuhan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Jadi singkat cerita, Musa lupa menyunat anaknya. Gak diingetin sama Tuhan ya, mau digorok langsung saudara. Gak main-main ya. Nah, kita kadang-kadang sebagai orang tua juga bisa lupa. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus tampil ya. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa menjadi seperti Zipora. Mengingatkan. Sehingga malapetaka itu bisa lalu daripada mereka. Kalau catatan Alkitab juga sama. Kitab Yosua pasal yang ke-5. Bayi itu bahkan dikatakan disunat 2 kali. Karena takut kan kelewat sebenarnya. Yang lahir di padang gurun. Maka Yosua itu istilahnya tidak sensus kayak bilangan di sensus. Tapi zaman Yosua gimana orang sebanyak itu? 2 juta orang misalkan ya. Banyak sekali. Kalau kelewat bagaimana? Sangat riskan. Yosua juga sangat berhikmat, akhirnya dia pilih potong lagi. Jadi 2 kali potong. Sehingga aman. Kalau lupa juga, barangkali Yosua juga bisa disikat juga.
Saudara, ini adalah baptisan dewasa. Jadi boleh dikatakan kita ini melihat Alkitab di dalam Satu Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Dan 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajasan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, ini biasanya salah satu ayat yang sukar yang sering ditanyakan, ya. Kenapa dikatakan ayat 19 itu di dalam roh Yesus seolah-olah pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Roh itu adalah roh zaman dahulu, ya, zaman Nuh. Jadi artinya seolah-olah Yesus penginjilan kepada orang mati, ya. Tentu saja bukan demikian, tapi ini adalah segmen yang lain. Kalau bisa demikian, maka departemen penginjilan bubarkan saja, ya. Ada Yesus sudah mati pun masih bisa diinjilin, ya. Dan kita tahu kita penginjilan gagal. Tapi kalau Yesus itu bisa mengubah hati, nggak mungkin gagal. Jadi ngapain ada departemen penginjilan? Jadi tentu bukan demikian, ya. Kita lihat ayat 20-nya. Ini juga cukup membingungkan, ya. Kalau sekilas biasa saja, ya. Tapi kalau kita renungkan aneh-anehnya di mana? Ini bicara tentang orang yang diselamatkan, kan? Nah, Alkitab mengatakan yang diselamatkan oleh air bah. Jadi yang menyelamatkan 8 orang itu bahtera atau air bah atau Tuhan. Kita harus masuk ke bahtera selamat. Tapi kalau lihat katanya ini justru bukan bahteranya, seolah-olah, ya. Diselamatkan oleh air bah. Air bahnya. Bagaimana kita menjelaskan ini? Nah, di ayat 21 ini adalah sebenarnya jawabannya. Jadi kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu apa? Baptisan. Jadi ini bicara baptisan. Maka ini bisa menjadi senjata untuk mengcounter pandangan tadi. Bagaimana gereja-gereja yang boleh dikatakan tidak percaya, ya, bahwa baptisan itu punya khasiat menghapus dosa. Karena mereka mengatakan itu hanya simbolik saja, hanya lambang saja. Maka efeknya mereka bisa melakukan baptisan itu tidak peduli caranya bagaimana. Karena nggak ada khasiatnya. Yang menghapus dosa itu dikatakan Tuhan, bukan air. Tidak peduli baptisnya di mana. Nah, dia nggak baca. Kalau baca Alkitab itu diselamatkan oleh air bah. Seolah-olah air bahnya itu. Dan itu lambang daripada apa? Baptisan. Maka sebenarnya kalau kita balik bahasa asli, bahasa Yunani adalah antitupos. Sedangkan lawan katanya antitupos adalah tupos. Jadi kalau bahasa Inggris antitype, ya. Tupos artinya model. Arti sesungguhnya adalah cetakan yang dibentuk. Jadi kalau kita istilahkan besi panas, ya. Kalau kita misalkan mau bikin palu, maka cetakannya itu ya mesti modelnya kayak palu gitu. Jadi yang masuk seperti apa, yang keluar seperti apa. Bahkan palunya sendiri sebenarnya ketika sudah jadi, ketika kita pukulkan ke tanah, maka tanah itu bentuknya juga kayak palu.
Nah itu istilahnya model. Harus begitu. Mark. Jadi ada polanya, ada pattern. Kalau nggak begitu istilahnya nggak bisa. Harus begitu. Maka dalam hal ini kenapa GYS ngotot. Nggak bisa kompromi. Harus begitu. Udah sekarat. Baru-baru ya TGS Internasional kalau tidak salah upload. Orang itu ditandu. Ya, dibawa masuk ke dalam air. Benar-benar ditandu. Dan sudah tidak bisa bongkok. Ada video tapi di HP saya tidak pasangkan ya. Ini kepikiran saja. Nah kalau di gereja lain ditawarin, apa susahnya ngapain? Cari penyakit. Bahkan dalam video itu kalau tidak salah, dokternya pun temenin harus di situ. Kalau di luar negeri demikian ya. Karena sembarangan, baptis mati. Dulu di Makassar ada. Ada jemaat sakit. Jantungnya tidak ada sekat. Bocor apa tidak ada sekat ya. Jadi suka biru-biru itu. Waktu kecil kasihan sekali. Nah bapaknya juga minta gereja baptis. Tapi kalau ke pantai jauh. Ya kalau mati di jalan bagaimana? Karena istilahnya mungkin menyangkut biaya dan lain sebagainya ya. Jadi takut. Jadi mesti tanda tangan. Kalau nanti dibawa ke laut ada apa-apa, jangan salahkan gereja. Akhirnya benar anak itu dibawa ke laut. Benamkan di dalam air. Apa yang terjadi? Malah sembuh. Harusnya diprediksi itu meninggal. Tapi anak ini bisa bertahan puluhan tahun, saudara. Tapi kalau kita lihat di sini, itu benar-benar ya. Memang nggak boleh kompromi. Modelnya itu harus begitu. Jadi ini saya ambil contoh ya. Besi panas dikeluarkan dari cetakan, maka jadinya juga akan seperti cetakan tersebut. Jadi air itu adalah modelnya, sedang lawan katanya adalah baptisannya sendiri. Maka artinya ini memberikan satu pandangan. Bahwa baptisan itu harus saklek demikian. Jadi ini bukan produk gereja. Suka-suka pendeta. Baru-baru ada jemaat Batam mengabarkan Injil. Itu suka-sukanya pendeta, mau-maunya pendeta. Bukan saudara. Bukan mau-maunya MP. Ini adalah Alkitab. Jadi kita bisa melihat ya kalau digambarkan. Modelnya artinya harus sama seperti peristiwa zaman Nuh. Bagaimana ada batra, di situ hujan 40 hari 40 malam, lalu jadi air bah. Jadi seolah-olah itu istilahnya batranya itu dikepung, dibungkus oleh air. Jadi itu merupakan model. Nah Alkitab juga mengatakan Musa juga sama. Ya, di dalam kitab 1 Korintus, kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis. Di mana? Dalam awan dan dalam laut. Kita tahu ya peristiwa bagaimana Musa memimpin orang Israel berjalan melalui laut Tebrau. Ya, bagaimana laut itu dibelah. Akhirnya ada tanah kering. Itu samping kanan samping kiri adalah air yang istilahnya menjadi tembok. Ya, beku mungkin ya. Lalu di atasnya itu awan. Nah mereka itu jalan di tengah. Jadi seolah-olah ini juga sama seperti yang digambarkan oleh Nuh. Modelnya sama. Kalau tadi baterainya dibungkus oleh hujan dan air bah. Kalau ini dibungkus oleh awan dan oleh lautan. Jadi ini merupakan sebuah model. Lalu bagaimana penjelasan Paulus? Paulus juga sama. Dalam Kolose pasal 2 ayat 12. Dikatakan bahwa karena dengan dia kamu
dikuburkan dalam baptisan. Oke? Pernah nggak saudara jalan ke kuburan? Ada orang kelihatan kepalanya, badannya tenggelam ke tanah. Atau dada-dada begini. Nggak ada saudara. Namanya dikubur itu tenggelam semua. Jadi Paulus dengan Petrus sama. Jadi boleh dikatakan hari ini gereja Sejati melakukan baptisan. Maka baptisannya nggak boleh model suka-suka dia. Jadi bukan GS nggak bisa bikin kolam. Ini Banjarmasin besar sekali. Mau bikin danau pun bisa. Tapi itu tidak alkitabiah. Yang alkitabiah adalah, nah selanjutnya saudara. Kalau lihat, nah ini model baptisan yang benar kita tahu ya. Jadi air itu tenggelam, dikubur. Sama seperti Bahtera Nuh tadi. Sama seperti bangsa Israel tadi. Nah yang di atas ini adalah contoh yang salah saudara. Jadi jangan diikutin. Ada yang diguyur, ada yang bikin kolam. Bahkan yang terbaru ya di Kupang, NTT. Itu pakai kolam lele itu. Nah kalau kita lihat ini tetesin saja. Nah kalau modelnya sudah benar, maka ini hal-hal yang kita bisa lihat di dalam Alkitab juga. Model di tempat lain ya, bukan hanya satu model, tapi ada beberapa model. Dan semua itu sama seperti cetakan tadi, semua harus diikutin. Maka kita tahu ya, ini yang sering kita baca, dalam nama Tuhan Yesus. Nah ini juga para pejabat kudus, orang yang baptis tentunya. Itu jangan lupa ini. Kalau khotbah suka lupa ya. Mimpin pujian suka lupa. Dalam nama Tuhan Yesus. Sering tuh saya lihat. Tapi ini tidak boleh lupa ini. Lupa masuk neraka. Ya, karena ini menghapus dosa. Kalau dia lupa, siapa yang menghapus dosanya? Dia. Nah kadang-kadang ini dulu saya khawatir, takut tuh. Waktu penginjil muda itu lupa gimana? Kadang-kadang fokusnya macam-macam. Ini semua sakramen ya. Karena harus dalam basuh kaki dalam nama Yesus. Lupa. Silakan 12. Nah ini harus saudara. Yang kedua. Dengan kepala menunduk. Ini juga catatan di Alkitab. Alkitab dikatakan kita dibaptis ya, di dalam kematiannya. Nah kematian Yesus kita tahu berbeda dengan kematian kita semua ya saudara. Pada umumnya orang mati ya bisa saja menengadah. Nah, baptisan gereja umum biasanya menengadah. Terlentang. Tapi kalau Alkitab mengatakan dibaptis dalam kematian. Nah kematian Yesus Kristus gimana? Dalam pasal 19 ya. Itu jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu menundukkan kepalanya. Oke. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini berdasarkan kematian Yesus Kristus, kematian ini dia menundukkan kepalanya. Ini bukan otomatis ya. Karena bilang, iya pasti itu otomatis pendeta, dia bilang. Kenapa? Karena itu ada kayu salib. Kalau ke belakang benjol itu kepala, kejedok salib. Pasti dia ke depan. Benar kan begitu? Kalau kita lihat, Yesus itu mati dulu, apa nunduk dulu? Kalau baca ini, lalu ia menundukkan kepalanya, baru mati. Kalau mati dulu baru nunduk itu otomatis. Tapi ini nunduk dulu, baru mati. Ini bukan otomatis.
Bahkan dia katakan dia menyerahkan nyawanya. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia nggak mati-mati. Jadi ini yang kita beritahukan kepada mereka. Nah ini juga model. Jadi boleh katakan modelnya harus demikian. Maka ya ini kalau ada mungkin simpatisan jangan mengeraskan hati. Mungkin sudah dibaptis di gerejanya. Tapi kalau modelnya nggak sama memang harus kita ulang. Ya. Karena itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan syaratnya modelnya harus sama. Kita lanjut. Yang ketiga dikatakan di sumber air yang hidup. Ya. Banyak catatan ya. Ini klasik. Saya nggak begitu banyak mengeksplor. Tapi kita tahu bahwa sumber di dalam kitab Sakaria itu menghapus dosa dan kecemaran. Maka kita membaptis di sumber bukan di kolam. Jadi kalau jauh bagaimana? Jauh ya cari. Kalau di Sabah cukup jauh ya. Mereka tempuh. Bahkan saya mendengar kesaksian kalau di Taiwan itu juga sama. Kadang-kadang kalau musim dingin, baptisan mendadak. Kalau normal diagendakan. Tapi ada satu catatan yang pernah saya dengar, itu benar-benar itu beku. Di beberapa negara yang dingin ekstrim begitu kan, lautan beku. Bagaimana membaptis lautannya beku? Mereka bawa air panas, cor, baru dibenamkan. Jadi bukan gereja kita aneh-aneh. Kita mau ngikutin Alkitab sepenuhnya. Ada yang mengatakan salah, Yesus juga salah berarti. Rasul-rasul juga salah. Berani nggak orang Kristen nyalain Yesus? Saya rasa tidak berani. Ya. Maka di sini kita sungguh mengabarkan kebenaran. Ya. Jadi Yesus pada waktu itu juga ada kan menyembuhkan orang yang lumpuh di Bethesda. Itu ada kolam. Ada Siloam juga ada kolam. Tapi tidak ada satu catatan pun yang melakukan baptisan di sana. Nah ini yang keempat. Ini juga paling penting sebenarnya. Pembaptis harus menerima Roh Kudus. Karena kenapa? Karena Yesus pernah mengatakan kepada Simon Petrus. Menghambusi Rasul Petrus. Apa yang dikatakan? Jika engkau menyatakan dosa orang itu ada, dia ada dosanya. Tapi kalau dia menyatakan dosa orang itu tidak ada, maka dosa itu juga tidak ada. Artinya apa? Ini adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada gereja untuk menghapus dosa. Ada khasiatnya saudara. Dan nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Waktunya habis saudara. Boleh saya lanjutkan? Sudah habis kalau waktunya. Boleh? Atau nanti aja ya? Oke. Ya. Jadi ini viral. Waktu lalu COVID-19, lihat baptisannya pakai tembak. Cucu. Ya. Suka-suka mereka. Jadi mereka tidak istilahnya mengikuti model itu. Oke, nanti kita sambung saja ya.